Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Novia Aprilina, Julia, dan Miftahul Rahmah yang berjudul Pemikiran Kalam Sekte Asy'ariyah dan Maturidiyah atau Sunni. Aliran Asy'ariyah Abul Hasan al-Asy'ari dilahirkan pada tahun 260 Hijrah atau 874 Masehi di Basrah dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 324 Hijrah atau 935 Masehi. Nama lengkapnya ialah Abul Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bashar Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Budrah Amir bin Abi Musa al-Asy'ari. Awalnya ia menganut paham Mu'tazilah sampai ia berusia 40 tahun. Menurut Ibnu Asakir yang melatar belakangi Ali Asy'ari, meninggalkan paham Mu'tazilah adalah pengakuan al-Asy'ari telah bermimpi bertemu Rasulullah SAW sebanyak 3 kali, yaitu pada malam ke-10, ke-20, dan ke-30 bulan Ramadan. Dalam 3 mimpinya itu, Rasulullah memperingatkannya agar meninggalkan paham Mu'tazilah dan membela paham yang telah diriwayatkan dari beliau. Setelah itu, Abul Hasan memposisikan dirinya sebagai pembela keyakinan-keyakinan salaf dan menjelaskan sikap-sikap mereka. Dalam kitab Al-Ibanah, ia menjelaskan bahwa ia berpegang pada mazhab Ahmad bin Hambal. Ia juga menolak pemikiran Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, Hururiyah, Rafidah, dan Murji'ah. Pokok pemikiran al-Asy'ari: yang pertama, bahwa Tuhan memiliki sifat. Yang kedua, Al-Quran itu kadim dan bukan ciptaan Allah yang dahulunya tidak ada. Yang ketiga, Tuhan dapat dilihat kelak saat di akhirat. Yang keempat, perbuatan-perbuatan manusia bukan aktualisasi diri manusia, melainkan diciptakan oleh Tuhan. Yang kelima, keadilan Tuhan terletak pada keyakinan bahwa Tuhan berkuasa mutlak dan berkehendak mutlak. Yang keenam, mengenai antropomorfisme, yaitu memiliki atau melakukan sesuatu seperti yang dilakukan makhluk. Jangan dibayangkan bagaimananya, melainkan tidak seperti apapun. Dan yang ketujuh, menolak konsep tentang posisi tengah manzilah bainal manzilataini, sebab tidak mungkin pada diri seseorang tidak ada iman dan sekaligus tidak ada kafir. Harus dibedakan antara iman, kafir, dan perbuatan. Lalu selanjutnya ada doktrin teologi al-Asy'ari. Tuhan dan sifat-sifatnya. Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah memang memiliki sifat-sifat itu, seperti mempunyai tangan dan kaki. Selanjutnya, Al-Asy'ari berpendapat bahwa sifat-sifat Allah itu unik, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan sifat-sifat manusia yang tampaknya mirip. Yang kedua, kebebasan dalam berkehendak atau free will. Al-Asy'ari membedakan antara khalik dan kasb. Menurutnya, Allah adalah pencipta atau khalik perbuatan manusia, sedangkan manusia sendiri yang mengupayakannya atau muktasib. Hanya Allah yang mampu menciptakan segala sesuatu, termasuk keinginan manusia. Yang ketiga, akal, wahyu, dan kriteria baik buruk. Al-Asy'ari mengutamakan wahyu, sementara Mu'tazilah mengutamakan akal. Dalam menentukan baik dan buruk pun terjadi perbedaan di antara mereka. Al-Asy'ari berpendapat bahwa baik dan buruk harus berdasarkan pada wahyu, sedangkan Mu'tazilah berlandaskan pada akal. Selanjutnya, kadimnya Al-Quran. Al-Asy'ari mengatakan bahwa walaupun Al-Quran terdiri atas kata-kata, huruf, dan bunyi, semua itu tidak melekat pada esensi Allah dan karenanya tidak kadim. Melihat Allah, Al-Asy'ari yakin bahwa Allah dapat dilihat di akhirat tetapi tidak dapat digambarkan. Selanjutnya ada keadilan, di mana pada dasarnya Al-Asy'ari dan Mu'tazilah setuju bahwa Allah itu adil. Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah tidak memiliki keharusan apapun karena ia adalah penguasa mutlak. Selanjutnya, kedudukan orang berdosa. Al-Asy'ari berpendapat bahwa mukmin yang berdosa besar adalah mukmin yang fasik.
sebab iman tidak mungkin hilang karena dosa selain kufur. Selanjutnya ada penyebaran akidah al-Asy'ariyah. Akidah ini menyebar luas pada zaman Wazir Nizamul Muluk, pada dinasti Bani Saljuk, dan semakin berkembang lagi pada masa keemasan Madrasah An-Nizamiyah. Selanjutnya ada aliran Al-Maturidi. Aliran Maturidiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Abu Mansur Muhammad bin Muhammad dilahirkan di sebuah kota kecil di daerah Samarkand yang bernama Maturid di wilayah Turksokiana di Asia Tengah, daerah yang sekarang disebut Uzbekistan. Maturidiyah adalah aliran kalam yang dinisbatkan kepada Abu Mansur al-Maturidi yang berpijak kepada penggunaan argumentasi dan dalil akli kalami dalam membantah penyelisihnya seperti Mu'tazilah, Zahmiyah, dan lain-lain untuk menetapkan hakikat agama dan akidah Islamiyah. Karya aliran Maturidi yaitu buku Tauhid dan Ta'wilat Ahli Sunnah. Buku ini berkenaan dengan tafsir Al-Quran dan di dalamnya dijelaskan tentang keyakinan-keyakinan Ahlu Sunnah dan pandangan-pandangan fikih imam mazhabnya yaitu Abu Hanifah. Tokoh dan ajarannya. Tokoh yang sangat penting dari aliran Al-Maturidiyah ini adalah Abu Alyus Muhammad Al-Bazawi yang lahir pada tahun 421 Hijriah dan meninggal pada tahun 493 Hijriah. Dalam aliran Maturidiyah terdapat dua golongan, yaitu golongan Samarkand yang mengikuti paham-paham alir Al-Maturidi dan golongan Bukhara yang mengikuti paham-paham Al-Bazawi. Al-Bazawi sendiri mempunyai beberapa orang murid, yang salah satunya adalah An-Nazam al-Din Muhammad al-Nasafi, yaitu pada tahun 460 sampai 537 Hijriah. Pengarang buku Al-Aqaidah Nasafiyah seperti Al-Bakilani dan Al-Zuwaini. Al-Bazawi tidak pula selamanya sepaham dengan Al-Maturidi. Antara kedua pemuka aliran Maturidiyah ini terdapat perbedaan paham sehingga boleh dikatakan bahwa dalam aliran Maturidiyah terdapat dua golongan, yaitu golongan Samarkand yang mengikuti paham-paham Al-Maturidi dan golongan Bukhara yang mengikuti paham-paham Al-Bazawi. Dalam hal perbuatan Tuhan, Al-Maturidi berpendapat bahwa tidak ada sesuatu yang terdapat dalam wujud ini, kecuali semuanya kehendak Tuhan, dan tidak ada yang memaksa atau membatasi kehendak Tuhan, kecuali karena ada hikmah dan keadilan yang ditentukan oleh kehendaknya sendiri. Pendapat Al-Maturidi yang berkenaan dengan perbuatan Tuhan, bahwa Allah Maha Suci dari berbuat secara main-main. Segala perbuatannya senantiasa sesuai dengan kebijaksanaannya, karena Dia Maha Bijaksana serta Maha Mengetahui. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.